Bab 5731. Mendengar pertanyaan Maria, biarawati tua itu menjelaskan dengan serius. Sejujurnya dengan Nona Lin, 50 mil di depan tempat ini adalah tujuan Nona Lin dan Tuan Wade. Namun, tempat ini bisa dikunjungi oleh Nona Lin dan Victoria. Tapi hanya Tuan Ye yang tidak bisa pergi. Kamu tahu tentang Victoria. Maria semakin ngeri ketika mendengar biarawati tua itu menyebut nama Victoria. Dia benar-benar tidak tahu identitas biarawati tua ini. Apalagi kenapa dia begitu kuat. Dia tidak hanya mengenal Charlie dan dirinya sendiri. Bahkan dia mengenal Victoria. Fakta bahwa dia bisa menyebutkan nama Victoria membuktikan bahwa dia pasti tahu sesuatu tentang kehidupan Victoria. Dengan kata lain, dia harus tahu bahwa Victoria hidup dari dinasti Ming lebih dari 300 tahun yang lalu hingga saat ini. Maria memandang biarawati tua itu dan berpikir dengan ngeri. Dia mengetahui rahasia Victoria, apakah itu berarti dia juga mengetahui rahasiaku? Biarawati tua itu berhenti menutup-nutupi saat ini dan berkata dengan tenang. Biarawati Malang dan Nona Lin membuka jendela atap. Sejujurnya, Victoria dan Warriors dan sama-sama musuhku. Dan Victoria secara pribadi sangat kuat. Dan Warriors dan telah menjalankan bisnis ini selama 300 tahun. Jadi kekuatan keseluruhannya hampir tak tertandingi oleh siapapun. Pada titik ini, biarawati tua itu tiba-tiba mengubah pembicaraan dan berkata dengan serius. Tetapi dibandingkan dengan orang yang berjarak 50 mil itu, Victoria hanyalah badut yang telah hidup lebih dari 300 tahun. Perkataan biarawati tua itu membuat Maria ketakutan. Selama lebih dari 300 tahun, Maria tidak pernah segugup sekarang. Seolah-olah semua yang dia sembunyikan selama lebih dari 300 tahun telah terungkap. Dia menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya kepada biarawati tua itu dengan tenang. Apakah Meng Changsheng sang master yang mengatakan ini? Mungkinkah? Apakah dia benar-benar belum mati? Biarawati tua itu menghela nafas tanpa komitmen dan berkata, Victoria telah melihat datang dan perginya dalam waktu yang singkat. Seseorang secerdas Nona Lin pasti bisa melihat keseluruhan cerita dalam sekejap. Maria bahkan lebih gugup. Dalam keputusasaan, dia segera bertanya. Nyonya, beranikah saya bertanya, apa hubungannya semua ini dengan Tuan Wade? Mengapa saya dan Victoria boleh pergi, tetapi Tuan Wade tidak bisa? Biarawati tua itu mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Amitabha, Nona Lin, bukan karena biarawati itu tidak mau menjelaskannya. Hanya saja Nona Lin harus mengetahui takdirnya. Ada beberapa hal yang hanya bisa disinggung. Terlalu banyak gangguan akan menyebabkan perubahan yang tidak terkendali. Niat awal saya adalah untuk mengingatkan Tuan Wade bahwa jalan di depan penuh bahaya. Jika Tuan Wade berbicara terlalu banyak dan bertindak seperti itu, semuanya tidak akan bisa diubah. Maria mengerutkan bibirnya dan bertanya padanya. Bagaimana menurut Anda, Nona, haruskah saya membujuknya sekarang? Minta dia untuk menyerah. Dengan karakternya, tanpa penjelasan yang jelas, apakah dia akan setuju? Biarawati tua itu berkata dengan serius. Inilah sebabnya saya meminta murid saya untuk mengundang Nona Lin daripada mengundang Tuan Wade secara langsung. Saya yakin Nona Lin memiliki arti penting yang tak tergantikan dalam pikiran Tuan Wade. Akan lebih baik bagi Nona Lin untuk membujuk Tuan Wade daripada seorang biarawati miskin yang membujuknya. Maria berkata dengan malu, Tuan Wade sangat prihatin dengan kejadian Gunung Siwan ini. Dia sangat menantikan perjalanan ini. Dia masih memiliki banyak masalah yang sudah lama mengganggunya. Dia ingin mendapat penjelasan selama perjalanan ini. Saya tiba-tiba menyarankan dia untuk kembali, dia mungkin tidak akan setuju. Biarawati tua itu mengangguk dan memandang Maria dan berkata, langkah ke depan akan membawa bencana yang tidak terduga bagi Tuan Wade dan banyak orang yang tidak bersalah. Jika Tuan Wade bisa mengesampingkan kebenciannya untuk sementara waktu, dia bisa mengulur waktu yang berharga dan mendapatkan lebih banyak peluang untuk menang. Bab 5732. Setelah itu, biarawati tua itu memandang Maria dan berkata dengan tulus. Nona Lin, biarawati Malang itu telah menjelaskan kepadamu bahwa dia memiliki hubungan yang kuat. Itu tergantung pada Nona Lin apakah Anda dapat membujuk Tuan Wade untuk kembali.
Maria memandangnya dan dengan beberapa kata bertanya dengan nada memohon. Nona yang baik hati, mohon jelaskan lebih lanjut. Tuan Wade adalah penyelamat saya. Jika dia benar-benar ditakdirkan untuk mengalami nasib buruk seperti itu, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya meskipun saya harus mengorbankan nyawa saya sendiri. Setelah mengatakan itu, Maria menekuk kakinya dan berlutut. Melihat hal ini, biarawati tua itu buru-buru melangkah ke depan, menopang tubuh Maria sebelum dia berlutut, dan berkata, Nona Lin telah melihat semua perubahan dunia selama ratusan tahun. Dan biarawati malang itu tidak berani sombong di depan Nona Lin. Nona Lin, jangan membuat isyarat sebesar itu. Saat dia berbicara, dia mendukung Maria, dan berkata, Nona Lin juga pasti mengetahui misteri takdir. Ini mungkin sangat berbeda. Kalau biarawati malang itu terlalu banyak bicara, keadaan bisa jadi merugikanku. Jika Nona Lin benar-benar ingin membantu Tuan Wade, kurangi variabelnya sebanyak mungkin. Biarawati malang itu dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa ada bahaya yang menanti Tuan Wade. Dan Nona Lin memastikan Tuan Wade bisa menyerah dan kembali adalah hasil terbaik. Jika Anda mengetahui terlalu banyak, hal itu akan membawa perubahan yang lebih besar. Mendengar perkataan biarawati tua itu, melihat dunia selama ratusan tahun seiring perubahan situasi. Maria tahu bahwa biarawati tua di depannya sudah mengetahui masa lalunya dengan baik. Dan dia juga segera menyadari kesalahannya. Biarawati tua itu benar. Memang ada banyak variabel yang sangat halus dalam hal-hal seperti takdir. Mengetahui lebih banyak terkadang bukanlah hal yang baik. Saat ini, dia tidak lagi menanyakan lebih detail kepada biarawati tua itu. Namun mempertimbangkan kredibilitas perkataan biarawati tua itu di dalam hatinya. Dia pertama kali mengesampingkan biarawati tua itu sebagai musuhnya. Karena biarawati tua itu berhasil menarik dirinya ke biara ini. Jika dia benar-benar musuhnya, dia pasti akan melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengesampingkan bahwa biarawati tua itu adalah musuh Charlie. Biarawati tua itu mengenal Charlie, dia mengenal dirinya sendiri, dia mengenal Victoria. Dan dia bahkan mengetahui lintasan mereka bertiga. Jika dia adalah musuh Charlie, dia tidak perlu menjadi misterius di sini. Dia hanya perlu menemukan cara untuk memberitahu Victoria bahwa Charlie adalah putra Chang Ying Wade dan Margaret. Dan kemudian menyampaikan informasi Charlie kepada Victoria. Dan Victoria pasti akan membunuh Charlie. Sekarang biarawati tua itu dikesampingkan sebagai musuhnya dan Charlie. Kata-katanya sebelumnya jauh lebih bisa dipercaya. Maria juga menganalisis apakah biarawati tua itu dan Charlie punya taruhan. Misalnya, jika biarawati tua itu juga ingin menjelajahi peninggalan yang ditinggalkan Meng Changsheng. Lalu dia dan Charlie akan menjadi pesaing. Mereka akan mencoba membujuk pesaing mereka untuk menyerah. Dia juga punya kelebihan. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kemungkinan ini kecil. Bagaimanapun, pihak lain sedang menunggu mereka di sini. Dan dia dan Charlie bahkan belum tahu kemana mereka akan pergi. Jika setiap orang mengambil harta karun, tentu saja itu akan menjadi yang pertama datang, yang pertama dilayani. Pihak lain sudah berada di depan dan mengetahui lokasi harta karun itu. Pilihan terbaik adalah buru-buru menggali harta karun itu secepat mungkin tanpa mengeksposnya sebanyak mungkin. Dengan identitasnya dan reputasinya dalam menghasilkan banyak uang. Bagaimana dia bisa meninggalkan harta karun itu dan tidak menggalinya? Sebaliknya, tetap di sini untuk membujuk pesaing yang kurang beruntung agar menyerah. Oleh karena itu, kesimpulan ini tidak dapat dipertahankan. Dia bukan musuh, dan tidak ada konflik kepentingan atau kepentingan. Dalam hal ini, kemungkinan pihak lain tulus bahkan lebih tinggi. Jadi, Maria memandangnya dan bertanya, Nyonya, saya punya satu pertanyaan terakhir. Mengapa Anda membantu Tuan Wade? Biarawati tua itu berkata dengan nada yang sangat serius. Lebih dari 20 tahun yang lalu, seseorang membuka kotak Pandora. Namun, kotak ajaib itu hanya terbuka setengahnya saat itu. Jika diabaikan, kotak ajaib itu akan terbuka dengan sendirinya secara bertahap setelah beberapa tahun. Yang pasti akan menyebabkan bencana yang tidak terduga. Sekarang, kotak ajaib itu bisa ditutup sepenuhnya.
Wade satu-satunya yang membukanya secara langsung. Bab 5733. Maria mungkin bisa menebak arti kata-kata biarawati tua itu, jadi dia bertanya. Maksud Nyonya, masa depan Tuan Wade bergantung sepenuhnya pada tindakannya. Biarawati tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Biarawati malang itu sudah mengatakan itu. Terlalu banyak. Dan beberapa pertanyaan harus dicerna sendiri oleh Nona Lin. Namun, ingatlah untuk tidak memberi tahu Tuan Wade tentang hal ini. Melihat dia tidak mau bicara lebih banyak, Maria segera bertanya. Saya ingin tahu apakah Nona punya instruksi lain. Tidak lagi. Biarawati tua itu mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat. Saya sudah lama mendengar nama Nona Lin. Sekarang aku bisa bertemu denganmu hari ini. Keinginanku terpenuhi. Wade masih menunggu di kaki gunung. Nona Lin harus pergi. Tolong bujuk dia untuk kembali ke Aorus Hill. Maria melihat biarawati tua itu ingin mengantar tamu itu pergi. Tapi dia masih sedikit enggan untuk menyerah. Dia buru-buru bertanya, Guru, apa yang harus Guru Wade lakukan selanjutnya? Jika kita tidak bisa bergerak maju hari ini, saya khawatir Master Wade akan mendapat masalah. Tolong beritahu saya kemana harus pergi di masa depan. Ekspresi biarawati tua itu tiba-tiba menjadi sangat meronta, dan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata. Nona Lin, tolong beritahu Tuan Wade untuk mencari kesempatan membuka Istana Niwan sesegera mungkin. Hanya dengan membuka Istana Niwan dia baru bisa melawan Victoria. Maria semakin bingung dengan identitas biarawati tua itu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Charlie begitu rendah hati dan menyembunyikan identitasnya. Biarawati tua itu sepertinya mengenalnya dengan baik, bahkan mengetahui bahwa Charlie belum membuka Istana Niwan. Maria ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi padanya. Tapi biarawati tua itu sudah membuka pintu aula utama dan berteriak keluar. Ginny, suruh para tamu pergi. Biarawati muda yang baru saja membawa Maria keluar dari aula samping. Dia dengan hormat berkata kepada Maria, Nona Lin, tolong ikuti saya keluar. Maria tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Menatap biarawati tua itu, dan berkata, Nyonya, terima kasih atas nama guru, atas nasihat Anda. Biarawati tua itu mengangguk sedikit dan tersenyum dan berkata, Amitabha, mohon jaga dirimu, Nona Lin. Maria mengucapkan selamat tinggal kepada biarawati tua itu dan mengikuti biarawati muda itu keluar dari gerbang biara Kingsau. Biarawati muda bernama Ginny Chen berkata, Nona Lin, Anda bisa turun gunung dari arah Anda datang. Aku tidak akan menurunkanmu. Maria mengangguk dan berkata, Nyonya, silakan tinggal. Ginny membungkuk pada Maria, lalu perlahan menutup pintu. Maria memandang Charlie dari kejauhan di kaki gunung. Yang efek visualnya tidak lebih besar dari sebutir beras, dan melambai padanya. Melihat Charlie tampak melambai padanya, dia segera berjalan beberapa langkah dan bergegas menuruni gunung. Di kaki gunung, Charlie sudah lama menunggu di sini. Melihat Maria turun, dia maju beberapa langkah dan bertanya dengan prihatin. Nona Lin, obat apa yang dijual biarawati itu di labu? Apa yang tuan rumah minta kamu lakukan? Maria mengatupkan bibirnya dan berkata, Guru, mereka mengingatkan kami bahwa ada bahaya di depan dan ingin membujuk kami untuk kembali. Charlie tampak terkejut dan bertanya, apakah dia tahu kemana kita akan pergi? Maria mengangguk ringan dan menjelaskan, sepertinya guru itu bukanlah orang jahat. Pasti ada bahaya di depan yang belum kita pikirkan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Charlie dan memohon. Tuan, jangan melangkah lebih jauh dan kembali ke Aorus Hill, oke? Kembali ke Bukit Aorus. Bab 5734. Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Kami mungkin hanya beberapa puluh mil jauhnya dari tempat Meng Changsheng berlatih. Orang tuaku mungkin ada di sini saat itu, dan dari barang yang ditinggalkannya mereka mengambil, kata pengantar Sutra 9 Misteri. Jika saya berjalan puluhan mil ini, saya mungkin bisa mengetahui lebih banyak detail tentang kehidupan mereka. Bagaimana saya bisa menyerah di tengah jalan? Setelah mengatakan itu, Charlie berkata kepada Maria. Nona Lin, kenapa kamu tidak kembali ke kota dan menungguku? Aku akan pergi sendiri.
Sama sekali tidak. Maria tanpa sadar meraih tangan Charlie dan memohon. Guru, karena Anda sudah tahu bahwa tempat guru meninggal ada di sini. Jika kita kembali, maka kali ini tidak akan dianggap sia-sia atau menyerah di tengah jalan. Tuan Muda bisa kembali ke Aurus Hill untuk melanjutkan persiapan. Dan belum terlambat untuk kembali setelah kekuatan Tuan Muda meningkat pesat. Charlie berkata, Anda dan saya belum mengetahui identitas pihak lain. Saya tidak bisa membiarkan pihak lain membuat kita melepaskan semua yang saya rencanakan hanya dengan beberapa kata. Maria berkata dengan cemas, Guru, seseorang mengetahui bahwa kami akan datang ke sini. Dan mereka telah menghitung rutenya sebelumnya dan menunggu di sini. Ini membuktikan bahwa pihak lain sangat mengenal Anda dan saya. Bahkan jika dia tidak memiliki niat buruk terhadap kita, kita harus mengakui fakta bahwa identitas kita telah terungkap. Jika kita masih memaksakan diri dalam situasi ini, apakah dia musuh atau teman, situasinya mungkin sangat tidak menguntungkan bagi kita. Charlie sedikit terkejut. Perkataan Maria membuatnya mulai memeriksa kembali masalah tersebut. Seperti yang dikatakan Maria, tidak peduli apakah biarawati itu teman atau musuh. Sudah menjadi fakta bahwa dia terungkap. Karena dia mengetahuinya, itu membuktikan bahwa orang lain mungkin juga mengetahuinya. Jika dia bersikeras untuk maju, apalagi dia akan menghadapi risiko. Bagaimana jika orang lain mengetahui identitasnya? Apa yang harus mereka lakukan jika sampai ke telinga Warriors dan Maria berkata lagi saat ini, Guru, tidak peduli jaraknya puluhan mil. Hal ini tidak dapat mengubah fakta bahwa Victoria juga sangat takut akan hal tersebut. Jika Victoria juga takut akan hal itu, mengapa kita harus memaksakannya? Charlie tiba-tiba berjuang. Dia tahu betul apa yang dikatakan Maria. Namun, ketika akhirnya ia semakin dekat dengan rahasia orang tuanya, ia sungguh tak mau menyerah. Saat ini, di aula utama King Saoan, Ginny kembali ke aula utama dan melaporkan dengan hormat kepada biarawati tua itu. Nyonya, Maria telah pergi. Biarawati tua itu tidak menoleh ke belakang dan bertanya. Apakah kamu melihatnya turun gunung dengan matamu sendiri? Ya, Ginny mengangguk dan berkata, setelah aku menutup pintu. Saya melihatnya turun gunung melalui celah pintu dan kemudian kembali untuk melapor kepada Anda. Biarawati tua itu bertanya lagi, apa yang mereka berdua lakukan? Percakapan. Ginny menjawab, keduanya telah berbicara di tempat. Tetapi mereka belum siap untuk berangkat. Biarawati tua itu mengangguk sedikit dan berkata, Anda tetap di sini, saya akan melapor pada Nyonya. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban Ginny, dia segera berjalan menuju bagian belakang aula utama. Ada pintu lain tepat di belakang aula utama. Secara umum, tempat di pura seperti ini tidak lagi dibuka untuk peziarah. Kebanyakan biksu dan biksuni sekarang menjadi tempat untuk digunakannya sendiri. Biarawati tua itu berhenti di luar pintu, mengetuk pintu dengan lembut, dan berkata dengan hormat. Nyonya, Maria sudah pergi. Suara wanita yang menyenangkan dan agak agung terdengar dari ruangan. Apakah mereka sudah kembali? Biarawati tua itu menjawab, belum. Mereka berdua sepertinya masih mengobrol di perempatan kaki gunung. Belum ada kepastian apakah mereka akan menyerah. Wanita di dalam pintu tersenyum dan berkata, seharusnya tidak ada masalah. Sambil mengatakan itu, wanita itu juga berkata, ngomong-ngomong. Tolong cepat dan atur semua orang untuk membersihkannya. Kita harus pergi. Maria itu sangat pintar hingga dia hampir menjadi iblis. Saya pikir dia terlalu khawatir dan mengabaikan beberapa detail. Saya yakin itu tidak pasti. Berapa lama mereka akan kembali lagi? Terus beritahu kami dan jangan tinggalkan petunjuk apapun di sini. Biarawati tua itu berkata dengan hormat, baik, Nyonya. Bab 5735. Di kaki Gunung King Saoan saat ini. Charlie masih belum mengambil keputusan untuk menyerah dalam perjalanan. Jika mereka pergi begitu saja, dia akan merasa tidak rela. Namun, analisa Maria bukannya tidak masuk akal. Beberapa orang bersusah payah mengingatkan diri mereka sendiri bahwa jika mereka terus mengikuti keinginan mereka sendiri, mereka akan menjadi terlalu sombong. Memikirkan kata arogansi, Charlie tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya saat ini sebenarnya masih jauh dari cukup dalam menghadapi hal yang tidak diketahui.
Setelah merenung sejenak, dia tersenyum pahit dan berkata dengan tenang. Biksu itu seharusnya benar. Kekuatanku bahkan tidak sebaik Victoria. Jadi aku tidak boleh terlalu sombong. Selain itu, biksu itu dapat mengetahui informasi dan pergerakan Anda dan saya. Itu terjadi secara alami. Dia bukan orang biasa. Setelah mengatakan itu, Charlie memandang Maria dan berkata dengan serius. Miss Lin lebih pintar dariku. Dalam banyak masalah, Anda berpikir lebih dalam dari yang saya bisa. Dan kamu bisa melihat lebih jelas daripada aku. Karena kamu juga menyarankanku untuk berhenti, sebaiknya aku mendengarkan. Saya menyarankan Anda untuk makan cukup dan kembali. Maria yang gugup akhirnya menghela nafas lega. Dia takut Charlie akan marah. Jadi dia akan tetap berpegang pada satu tujuan dan tidak pernah goyah, apapun yang dikatakan orang lain. Sekarang Charlie mengalah dan ingin kembali, dia secara alami merasa lega. Jadi, seperti gadis dengan kecerdasan emosional tinggi yang membujuk pacarnya yang belum dewasa. Dia memegang lengannya dan berkata sambil tersenyum. Tuan muda, meskipun Anda telah berhenti di sini hari ini, Anda tidak akan berhenti di sini selamanya. Ayo kembali dan istirahat yang baik. Setelah kamu benar-benar siap, tunggu waktu yang lebih baik untuk datang lagi. Para ahli sering mengatakan bahwa ini disebut kemunduran strategis. Charlie mau tidak mau berkata dengan sedikit tertekan, mundur adalah mundur. Tidak ada yang namanya kemunduran strategis. Dia menatapnya dan bertanya sambil tersenyum.